Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahim, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tentunya ini bernilai kebaikan, sehingga ini nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kali ini kita insya Allah akan membahas tentang warisan, atau lebih ke ilmu waris, atau bahasa lainnya adalah ilmul faraid. Pembahasan terkait dengan masalah harta peninggalan si mayit, yang tentunya harta tersebut nanti akan menjadi hak oleh ahli waris, sehingga perhitungannya, ketetapannya, pembagiannya, maka itu semua diatur di dalam syariat, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ilmu ini ilmu yang sangat langka. Andaikan pun ada, tapi sangat jarang untuk mempraktekannya, disebabkan karena biasanya lebih dominan mengikuti tradisi yang ada atau mengikuti adat yang ada pada wilayah setempat, sehingga terkadang ilmu itu tidak dikenakan lagi. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa pertama kali ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris. Kenapa bisa diangkat? Karena nanti akan menjadi asing. Ya, kenapa bisa menjadi asing? Karena orang tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga paling tidak kita nanti mengetahui dan paling tidak kita berusaha yang sudah tahu, yang sudah faham untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, terkait nanti misal ada dari anggota keluarga kita yang ternyata meninggalkan harta waris tatkala dia telah wafat, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, awal yang akan kita bahas tentunya adalah gambarannya terlebih dahulu tentang ilmu ini, agar supaya kita bisa tahu dan kita bisa kenal. Dan apa saja nanti yang akan dipelajari pun kita nanti akan bahas pada pertemuan kali ini fa insyaallah taala. Tayyib. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, pertama yang akan kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang apa sih itu ilmu waris, atau yang kita kenal dengan ilmu faraid. Kalau di dalam disiplin ilmu itu disebut dengan ilmu faraid. Kalau dalam istilah kita yang kita kenal itu disebut dengan ilmu waris. Ya. Sebenarnya dia adalah ilmu faraid. Nah, ilmu waris ataupun ilmu faraid disebutkan oleh para ulama, ia adalah ilmu tentang pokok-pokok yang berkaitan dengan harta warisan. Ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang kita bahas ini adalah tentang harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Seperti itu.
serta yang berhak untuk menerimanya. Tujuannya apa? Agar setiap orang yang memiliki hak itu menerima haknya dari harta peninggalan. Karena ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli hatta yuaddi ila dzi haqqin haqqahu. Sampai sesuatu itu bisa ditunaikan kepada orang yang memang memiliki hak untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, ini sangat penting, ya. Sehingga tidak ada lagi istilah kezaliman kalau berbicara tentang masalah hak dan kewajiban. Seperti itu. Sehingga ini sangat penting sekali kita untuk membahasnya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu waris atau ilmu faraid, ya ilmu tentang pokok-pokok yang berkaitan dengan harta warisan dan dengan orang yang berhak menerimanya, agar supaya orang yang memiliki hak itu menerima haknya dan harta peninggalan itu dari harta peninggalan tersebut. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Makanya di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata beliau, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah hak warisan atau faraid bi ahliha kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Jadi di dalam harta yang ditinggalkan oleh si mayyit itu ada orang-orang yang punya hak untuk menerimanya, Ibu. Jadi tidak hanya satu orang. Nanti akan ditelusuri siapa-siapa saja yang sekiranya dia punya hak untuk menerima harta peninggalan si mayyit tersebut. Kalau yang meninggal si bapaknya, berarti anaknya punya hak untuk mendapatkannya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian bapaknya dia atau istilah kita kakeknya juga akan mendapatkannya, ibunya dia juga akan mendapatkannya, istrinya dia juga akan mendapatkannya. Jadi harus dibagi semuanya. Tidak boleh salah satu dari mereka itu tidak diberikan haknya. Kalau sampai salah satu dari mereka tidak diberikan haknya, berarti kita telah berbuat zalim kepadanya. Seperti itu, ya. Baik. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Andaikan harta itu tersisa, ya, harta peninggalan itu tersisa, misal sudah dibagi kepada si fulan, dibagi kepada si fulan, dibagi kepada si fulan, kemudian tersisa, maka yang paling berhak untuk menerima sisa itu siapa? Dari pihak keluarga laki-laki yang terdekat. Nah, jadi begitu. Maka nanti akan kita kenal dengan istilah isobah ataupun asobah seperti itu. Ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Istilah faraid, kata faraidun, ya. Itu jamak dari kata faridoh. Faridah itu makna asalnya adalah kewajiban. Ya. Makanya ada istilah hal-hal yang diwajibkan maka disebut sebagai faraid. Begitu. Nah, kata farad sendiri maknanya adalah ketentuan. Ya. Makanya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu berfirman apa? Fanisfu ma faradtum, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kata faradtum itu artinya adalah yang telah kalian tentukan. Dari kata faradha, kemasukan dhamir antum kalau istilah bahasa Arab, maka menjadi faradtum perubahannya, yang telah kalian tentukan. Artinya apa? Yang telah kalian tentukan. Sehingga makna faraid adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah, siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4 dari harta waris itu, siapa yang dapat 1/6 dari harta waris itu, siapa yang dapat 1/8 dari harta waris itu, semuanya sudah ditentukan oleh syariat, yaitu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Kemudian, apa keutamaan ya, dan urgensi daripada ilmu waris ini? Taib.
Tentang ilmu pembagian harta warisan adalah ilmu yang paling tinggi sebenarnya nilainya dan paling besar dampaknya. Ya. Nilainya paling tinggi dan dampaknya paling besar. Ya. Kenapa dia nilainya paling tinggi? Karena sangat jarang sekali ilmu ini diterapkan. Kenapa dampaknya paling besar? Karena kalau tidak diterapkan akan terjadi kezaliman. Dan kita tahu kalau sampai ada kezaliman yang kita kerjakan, maka Nabi mengingatkan kepada kita dzulumatun yaumal qiyamah, itu akan menggelapkan kita pada hari kiamat. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pernah berfirman apa? Ya. Bahwa Allah mengingatkan kepada kita fala tadzalamu inni haramtu dzulma fala tadzallamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman, maka janganlah kalian satu dengan yang lain itu saling menzalimi. Zalim itu kalau istilahnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Istilah zalim itu Bapak dan Ibu artinya apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka itu disebut zalim. Contoh, kalau kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istri, lalu kemudian suami tidak memberi nafkah kepada istri, maka ini disebut zalim. Kalau kewajiban anak itu berbakti kepada orang tua, lalu anak tidak berbakti kepada orang tua, maka ini disebut sebagai kezaliman. Kenapa? Karena kewajibannya adalah berbakti dan dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya bakti kok justru malah durhaka. Maka kalau kita kembali tadi kepada pembahasan kita bahwa nilainya paling tinggi dan dampaknya paling besar, karena memang kalau tidak diterapkan akan terjadi kezaliman yang besar. Seperti itu. Nah, makanya sudah cukuplah menunjukkan keutamaannya bahwa Allah telah merinci dan menjelaskan rambu-rambunya. Ya. Allah telah menetapkan kok bagian-bagiannya. Bagi para wanita tidak perlu merasa terzalimi. Bagi para laki-laki juga nggak perlu merasa paling banyak. Ya. Itu sudah bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seadil-adil pembagian adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Nah, makanya sebagai penegas ya akan betapa pentingnya setiap ahli waris menerima bagiannya yang telah ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hanya Allah sematalah yang mengetahui apa yang bermaslahat dan yang merugikan bagi hambanya. Sedang Allah yang Maha mengetahui tentang siapa yang berhak mendapatkan harta peninggalan daripada yang tidak berhak. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mulk itu disebutkan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Allah tahu kok. Ya. Kok laki-laki kenapa dapatnya lebih banyak? Allah lebih tahu karena tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa itu Allah sebutkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd. Ya. Karena apa? Karena Allah ketika menciptakan manusia, begitu juga menciptakan makhluk yang lainnya. Ya. Satu dan yang lainnya itu masing-masing memiliki keutamaan. Masing-masing memiliki nilai min dan plusnya. Nah, kalau laki-laki diberi bagian lebih kecil dari perempuan, sedangkan laki-laki itu bertugas memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Dari mana laki-laki itu akan memberikan nafkah? Sehingga mengapa laki-laki itu diberi bagian yang lebih? Kalau perempuan haknya adalah dinafkahi, sehingga nggak perlu khawatir. Andaikan pun mendapatkan bagian lebih sedikit daripada bagian laki-laki. Seperti ini, ya. Oleh karenanya dari sini terlihat penting sekali. Penting bagi kita untuk mengenal ilmu yang mulia ini. Sangat penting. Ya. Maka ini sebagai muqaddimah tentunya, ya. Sehingga kita harus punya rasa penasaran. Apa sih nanti yang akan kita bahas? Ya. Apa sih yang nanti yang akan kita bisa ambil manfaatnya dari pembahasan ini?
sangat besar sekali, sangat besar. Ya, ini pembahasan yang sangat jarang sekali dibahas, padahal ini perkara yang sangat penting. Ya. Pastinya kita punya keluarga, ya kan? Ya. Pastinya kita punya keluarga dari jenis manusia, karena kita juga manusia. Makhluk ciptaan Allah yang kita dilahirkan dan kita juga diwafatkan. Ya. Yang kita di dunia berjibaku dengan urusan dunia, mendapatkan materi dari dunia. Tentu ada hal-hal yang nanti ketika kita meninggal akan kita tinggalkan. Ya. Dan dari barang-barang yang kita tinggalkan, harta yang kita tinggalkan, tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala tentang ini. Ya. Bisa saja langsung di-cut bahwa harta peninggalan mayat nanti buat perkembangan Islam, selesai. Ya. Langsung disalurkan ke masjid, selesai. Ternyata keluarganya miskin semuanya. Ya. Makanya dulu ada sahabat, ya, ada salah seorang sahabat Nabi SAW, saya jadi lupa namanya. Ketika itu dia sakit, ya. Ketika sakit semenjak setelah Fathul Mekah, ya. Kemudian beliau tidak kembali lagi ke Madinah. Ya. Maaf, sahabat ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu taala. Beliau sakit, sehingga Nabi SAW meninggalkan beliau di Mekah. Ya, tentunya Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin saat itu. Nabi pindah ke Madinah, balik ke Madinah lagi. Dan dalam haji wada beliau, ya, beberapa tahun kemudian Nabi datang lagi ke Mekah, mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit tapi belum sembuh-sembuh sejak Fathu Mekah. Nah, sahabat Sa'ad bin Waqqas ini tidak punya keturunan kecuali hanya anak angkat. Hanya anak angkat, tapi hartanya banyak. Ya. Sehingga ketika dikunjungi oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini sudah sakit sudah beberapa tahun tapi tidak sembuh-sembuh. Ya. Saya sudah pasrahkan saja sama Allah. Ya. Bisa jadi penyakit saya ini adalah penyakit kematian yang nantinya endingnya adalah akan diwafatkan. Maka bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya harta saya ini semuanya saya berikan kepada anak angkat saya? Ya. Kalau nanti saya mati berarti ini jatuhnya wasiat. Ya. Istilah wasiat itu adalah perpindahan kepemilikan setelah sang pemiliknya itu wafat. Maka itu disebut wasiat. Ya. Jadi misal saya berwasiat tadi kalau saya mati harta saya dihibahkan semua ke Masjid Al-Huda misal. Jadi selama saya belum mati ya ini masih milik saya. Tapi kalau sudah saya wafat maka harta tersebut nanti menjadi harta wasiat yang harus ditunaikan. Nah, seperti itu. Jadi akan berpindah kepemilikan setelah sang empunya itu meninggal. Begitu. Dia cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berikan kepada anak saya nanti kalau saya wafat? Ya. Kata Nabi SAW, jangan terlalu banyak. Ya udah setengahnya terlalu banyak. Ya udah kalau begitu sepertiganya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan ats-tsuluthul katsir. Sepertiga dari hartamu, sepertiga itu sudah banyak. Jadi seakan-akan itu dibahasakan oleh para ulama, sepertiga itu sudah maksimal ya, untuk dikeluarkan wasiat dari harta si mayit. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begini, innaka antada'a warathataka, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka ya tercukupi, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu yatakaffafunan nas, kemudian mereka meminta-minta kepada orang lain. Begitu. Ya. Maka dari situ ya bisa kita fahami bahwa ternyata ya, kalau kita yang nanti meninggal ya, harta itu sudah bukan menjadi hak kita, tapi nanti akan menjadi hak orang-orang yang memiliki hak dari harta kita. Jadi seperti itu. Nanti adapun pembagiannya bagaimana caranya, metodenya nanti akan kita bahas insyaallah taala.
silakan bikin soal sebanyak mungkin. Ya, bikin kasus sebanyak mungkin di pertemuan yang mendatang mungkin atau kapan lah. Kalau kita selesai nanti ini, bikin cari kasus serumit mungkin, fa insyaallah. Ya, kalau perlu nanti minta tolong disediakan papan tulis, bisa nanti kita pecahkan. Ya, fa insyaallah taala. Jadi seperti itu, agar supaya kita bisa untuk memecahkannya. Oh, jadi seperti ini ya. Hati-hati, ini terkait dengan masalah kezaliman. Kalau nggak sampai kita bisa menunaikannya, maka wal'iyadzubillah, ini akan memberatkan kita nanti pada hari kiamat. Seperti itu. Ya. Tayyib, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ya. Jadi dari sinilah cukup, ya. Cukup kita mengetahui urgensi, ya, pentingnya mempelajari ilmu ini. Apalagi ditopang dengan beberapa riwayat-riwayat yang meskipun ada beberapa riwayat-riwayat ini yang disebutkan lemah, tapi ada penopangnya yang menguatkan riwayat ini. Ya. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Amr. Ya. Dia mengatakan bahwa al-ilmu thalathah, ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fadl, selain dari itu sifatnya hanya tambahan. Pertama adalah ayatun muhkamat, yaitu ayat-ayat muhkamat. Ya. Yaitu ayat-ayat yang jelas, tidak ada kesamaran dan hanya menunjukkan satu pengertian. Yang kedua adalah as-sunnah qaimah, yaitu sunnah yang ditegakkan dari Nabi SAW. Dan yang ketiga apa? Faridatun adilah, pembagian warisan secara adil. Dia salah satu daripada ilmu, kata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi begitu. Kemudian juga di hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, ya Abu Hurairah. Beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya, ta'allamul faraid wa'allimuh, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innahu nisfal ilm, karena ilmu waris itu adalah sebagian dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia nanti akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu ini yang pertama kali nanti yang akan dicabut dari umatku. Ya. Ilmu yang akan pertama kali dicabut. Kenapa dia bisa akan pertama kali dicabut? Disebabkan kenapa? Karena ilmu ini sudah tidak akan digunakan lagi. Ya. Karena orang merasa bahwa kalau diterapkan, ya, mereka merasa terdolimi. Padahal sekali lagi, hukum Allah itu yang paling adil. Maka dalam surat An-Nisa itu kalau kita baca nih rentetannya, awal dari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, sampai akhir, sampai tiba di ayat apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, sampai di ayat terakhir. Kemudian Allah menyebutkan apa? Tilka hududullah. Yang demikian ini adalah apa? Hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dengan mau menjalankan praktek pembagian waris ini dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi wa may ya'sillah, siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu nara, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Ya. Makanya awwalu ma yunsa, pertama kali nanti akan dilupakan. Ya. Karena orang merasa tidak adil. Ada anak perempuannya yang dia sudah ngopain, kalau orang Jawa bilang, dia sudah ngurusin bapaknya yang sakit hingga bapaknya wafat. Dapatnya separuh dari kakaknya yang laki-laki. Nggak adil ini katanya. Ya. Ada anak perempuan yang terakhir yang bungsu, yang setiap harinya dia jaga orang tuanya, rumahnya juga selalu dibersihkan. Ya. Orang tuanya selalu dirawat, diberi apapun yang diminta, dikasih. Ketika wafat, kembali kepada hukum syariat, ya, karena dia anak perempuan 1, ya, anaknya ada 5, yang 4 laki-laki, ya.
Karena duitnya ada cuman 20 juta. Jadi anak yang satu mendapatkan hanya satu bagian, yang perempuan, dan yang laki-laki masing-masing dua bagian. Akhirnya dia merasa ini tidak adil. Sudah dengan cara apapun ditempuh dengan berbagai macam jalan. Hukum ditempuh dengan berbagai jalan, macam jalan hukum. Saya mendapat dulu ada waktu saya bikin satu buku tentang masalah warisan. Pernah saya mengunjungi di kantor Kementerian Agama di situ, di perpustakaannya, terkait dengan masalah hukum-hukum waris seperti itu. Itu ada buku yang setebal ini tentang waris, Pak. Subhanallah. Ya. Setebal ini buku ini tentang waris. Ya. Artinya apa? Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya dalam pemerintah kita sendiri ya, itu sangat perhatian berarti ya, entah nanti di praktek lapangannya ya, tapi ketika kita melihat ada koleksi ya, dari buku-buku tentang warisan di Kementerian Agama yang begitu tebalnya ya, saya mungkin tidak bisa membaca semuanya waktu itu. Artinya sangat perhatiannya pemerintahan kita terkait dengan masalah hukum waris seperti itu. Namun wallahu alam nanti prakteknya di lapangan bagaimana kan kita kembalikan kepada masing-masing yang mau menegakkannya seperti itu. Tapi itu ada, sangat ada. Ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya bagi kita semua supaya kita sadar, ya, agar kita sadar, jangan sampai ya ada tradisi-tradisi ya yang melekat di dalam pemikiran dan pemahaman kita, yang ternyata tradisi tersebut yang bertolak belakang dengan syariat Allah. Ya. Nanti tentunya akan kita bahas seperti contohnya ketika ada dari orang tua kita yang meninggal, tiba-tiba salah satu dari kita sudah membicarakan tentang warisan, pasti banyak yang bertentangan, pasti ditentang. Ya. Tadi sempat sedikit kita ngobrol, pasti ada ucapan yang mengatakan kuburan bapak belum kering, duitnya bapak sudah mau diacak-acak, ya. Peninggalan orang tua sudah mau diacak-acak, mau dikuasai dan lain sebagainya. Enggak. Padahal justru ketika kita selesaikan secepatnya, maka itu bisa meringankan ahlul kubur, si mayit. Ya. Jadi ketika hal itu terjadi, percekcokan antara keluarga, itu malah membebani si mayit. Kasihan jemaah. Justru malah kita kasihan kepada mereka. Nah, jadi seperti itu ya, sehingga ayo ya, kita sekarang mulai belajar tidak hanya jiping. Tahu jiping? Ngaji kuping aja Ibu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Keluar dari masjid apa tadi yang dibahas? Wallahu a'lam. Tidak, ya. Coba kita belajar untuk menerapkan ini ya, makanya nanti ada studi belajar tentang kasus-kasus yang ada, agar supaya kita paling tidaklah ada gambarannya tentang masalah pembagian warisan ini, seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Nah, di sini kasusnya nanti apabila ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta. Nah, maka harta tersebut nanti ada kaitannya dengan beberapa hak ya, yang sebagiannya didahulukan daripada sebagian yang lainnya. Pertama, harta mayit pertama digunakan untuk apa, Pak? Pertama digunakan untuk biaya pengurusan mayit. Jadi biaya pengurusan mayit itu bisa diambil dari harta si mayit. Enggak usah, tapi masjid sudah menyediakan kain kafan dan lain sebagainya. Ya, gratis kan biasanya kan ada ya. Ada gerakan taruna ya. Anak-anak misalnya RT ini ya. Dia yang sudah menyiapkan kain kafan kalau warganya ada yang meninggal wafat. Ya kalau itu enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berarti tidak mengapa. Atau mungkin misalnya dari masjid, contoh Masjid Al-Huda ini.
harusnya Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Setiap masjid itu harus ada tenaga ahli dalam pengurusan jenazah. Harus ada. Ya. Agar supaya bisa melayani umat. Ya, fungsi masjid itu bukan hanya untuk beribadah di dalam saja. Ya. Fungsi masjid itu sebagai tempat solusi. Ya. Fungsi masjid itu ya tujuannya untuk apa? Untuk membina umat masyarakat. Tidak hanya untuk sholat saja, akan tetapi untuk hal-hal yang lainnya. Ya diantaranya itu, jangan sampai ada orang yang miskin gak punya duit, dia meninggal, lalu kemudian karena gak ada harta untuk mengurus jenazahnya, akhirnya ngutang untuk beli kain kafan. Lah terus siapa yang bertanggung jawab untuk membayarkan kain kafannya tersebut? Sangat penting sekali, ya. Apalagi sudah seperti itu, maaf ya, meskipun ini nanti akan menjadi haknya, ya, maaf ya. Apalagi kepengurusannya, mengurus jenazahnya, mandikan saja udah dipatok 600.000. Subhanallah. Akan lebih baik kalau seandainya setiap masjid itu kita punya tim memandikan, ya. Sehingga enak kalau misalnya ada yang meninggal wafat siapa, tolong dong dimandikan, 1-2 orang memandikan. Mengkafani sekaligus, ya. Jadi seperti itu, dah. Jadi pertama, harta mayit yang ditinggalkan itu digunakan untuk biaya pengurusan mayit, ya. Dan ini nggak ada perdebatan untuk memandikan, untuk mengkafani, menguburkan dan lain sebagainya. Itu dari harta mayit. Tapi kalau nanti yang akan membiayai anaknya nggak masalah. Nah, ini kasusnya andaikan tidak ada yang membiayai, maka diambil dari harta si mayit. Kemudian yang kedua, harta itu digunakan, dimanfaatkan untuk membayar hutang si mayit terlebih dahulu. Andai kata si mayit itu memiliki hutang, ya. Jadi hutang kepada si fulan, bayarkan. Kalau misalnya si mayit hanya meninggalkan satu rumah, ya berarti hutang itu nanti ditanggung oleh rumah tersebut. Harus dinominalkan, ya. Oh sayang Ustadz di Jakarta, ya. Kalau dijual sayang rumahnya, mending dibiarkan saja, nggak bisa. Ya. Secara syariat jangan sampai ada salah satu dari ahli waris yang mereka menginginkan untuk dibagi itu karena mereka, ya, memiliki hak dari harta tersebut. Kemudian ada salah satu dari yang lainnya mengatakan jangan. Ini rumah orang tua, jangan dijual sebagai kenang-kenangan, kan begitu biasanya. Nggak boleh ternyata seperti itu, Ibu. Nggak boleh Pak begitu, ya. Jadi karena itu harta peninggalan mayit harus dibagi, harus dikeluarkan, harus dimanfaatkan. Ya diantaranya itu. Yang kedua untuk membayar hutang terlebih dahulu. Barangkali mayit hutangnya banyak, siapa yang mau membayari hutangnya si mayit? Kalau bukan dari hartanya. Dan hati-hati, hutang itu paling berat nanti tanggung jawabnya di sisi Allah. Bahkan yang katanya orang yang mati syahid dalam peperangan, yang dia mendapatkan berbagai macam keutamaan, ya, tapi dia nanti akan terhenti dengan hutangnya. Subhanallah, hati-hati. Makanya sekecil apapun hutang itu sangat berbahaya sekali Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hutang-hutang tanpa jaminan, ya, yang menjadi tanggungan, yakni yang tidak berkaitan dengan gadai barang peninggalan, ya. Misalnya tentang hutang tentang hak Allah seperti zakat, ya kan? Mungkin dia ada kafarat, ya, membayar kafarat denda, ya, atau hutang puasa, maupun hak sesama manusia seperti pinjaman, upah dan yang lain sebagainya harus ditunaikan dulu. Misalnya dia punya pekerja, ya, belum dibayar, ya, pekerjaannya, maka tunaikan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat setelah itu melaksanakan wasiat, ya, wasiat si mayit dilaksanakan terlebih dahulu. Maksimal harta yang dikeluarkan, ya, yang berbentuk wasiat itu adalah 1/3 dari harta si mayit. Ya, gak boleh lebih. Misal mayit dulu pernah ngomong, pokoknya hartaku 3/4 dikasihkan ke Al-Huda, nggak boleh. Nggak boleh ditunaikan 3/4-nya. Ya, hanya dimaksimalkan 1/3. Ya.
Enggak, ini wasiat. Wasiat kalau bertentangan dengan syariat gak boleh. Tetap wasiat dijalankan, tapi tidak melebihi dari syariat yang menentukan. Seperti itu. Ya. Mbak, saya kasih semua nanti kalau saya mati. Saya gak suka sama anak-anak saya, misal bapaknya marah sama anaknya, ya kan? Pokoknya rumah ini, kemudian aset yang lain, ya kasihkan sama pengurus masjid Al-Huda biar haji semuanya, misal. Contoh saja. Ya. Amin ya. Tapi wasiat ini tidak bisa ditunaikan ya. Tidak boleh ditunaikan wasiat seperti itu. Maksimal sepertiga. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Sepertiganya kalau 3 miliar bisa. 9, Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi melaksanakan wasiat terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu baru sisa harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam kitabullah. Inilah topik pembahasan kita. Ya. Jadi seperti itu ya, tentang harta waris. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke rukun pewarisan. Tadi sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa al-irth itu adalah sebutan untuk harta yang diwariskan. Nah, di sini ya harus ada rukun pewarisan terlebih dahulu. Apa saja rukunnya? Yang harus hadir, yang harus ada pertama, orang yang mewariskan. Ya, harus ada. Nah, bagaimana itu harta mau dibagi? Orang nggak diketahui siapa yang empunya. Seperti itu ya. Ya tentunya orang yang mewariskan itu adalah si mayyit ya. Itu yang pertama. Ataupun orang yang hilang. Misal kita punya ada seseorang yang punya orang tua yang orang tuanya linglung, sehingga dia keluar dari rumahnya dan tidak diketemukan ya. Dan biasanya orang yang hilang itu nanti ditunggu sampai 2 tahun. Ya. Kalau sudah masa 2 tahun itu tidak kembali, maka dianggap orang itu meninggal. Seperti itu. Sama hukumnya dengan pernikahan. Ketika ada seorang suami yang meninggalkan istrinya, tidak ada kabar selama 2 tahun, maka dianggap mereka telah bercerai. Seperti itu. Nah sehingga sang istri sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Cuman yang jadi masalah syariat mengajarkan begini, kalau laki-laki itu datang lagi, lalu bagaimana kasusnya? Laki-laki yang perang ya, laki-laki yang pertama itu punya hak untuk mendapatkan istrinya, kalau laki-laki itu mau. Sehingga laki-laki kedua itu nanti diperintahkan untuk menceraikan perempuan ini. Jadi haknya ada pada laki-laki yang pertama. Itu tuntunan syariatnya seperti itu. Ya tentu apalagi yang jadi masalah ini lakinya gandeng lagi istri yang lebih muda. Ya sudah dibiarkan saja nggak mengapa. Seperti itu ya. Nah itu sama ya, hukumnya sama. Kalau misalnya orang itu hilang, dia punya harta banyak, maka selama 2 tahun jika tidak ada keterangan sama sekali, maka biasanya diangkat ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Sudah dicari kemana-mana sudah. Ya, sampai 2 tahun tidak ketemu, maka nanti diputuskan oleh hakim bahwa orang ini dianggap wafat meninggal. Sehingga hartanya boleh kemudian dimanfaatkan dengan cara itu, dibagi kepada ahli warisnya, seperti itu. Jadi pertama adalah harus ada rukunnya orang yang mewariskan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah orang yang mewarisi harus ada ahli waris dan yang masih hidup. Ya. Artinya yang masih hidup begini, misal ada seorang bapak yang punya 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan, ya kan? Lalu kemudian bapaknya masih hidup, anak laki-lakinya meninggal. Setelah selang seminggu bapaknya meninggal. Nah, apakah anak laki-laki yang dia sudah punya istri itu masih punya bagian? Ya kan? Karena dia sudah meninggal terlebih dahulu sebelum bapaknya meninggal. Nah yang diperbincangkan di sini adalah apa? Harta sang bapak itu.
bukan harta anak laki-lakinya. Ya. Karena dia lebih meninggalnya dahulu dari bapaknya, ya maka anak laki-laki ini tidak mendapatkan bagian dari harta waris. Jadi yang dapat kedua anak perempuannya, kecuali anak laki-laki ini memiliki anak laki-laki. Nah, jadi kalau anak laki-laki ini memiliki anak laki-laki, maka dia akan dapat. Ya, nanti pembagiannya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya, harus ada orang yang mewarisi dan ahli warisnya masih hidup setelah kematian orang yang mewariskan. Bukan dia mati dahulu. Kalau dia mati dahulu ya dia nggak dapat. Umumnya begitu. Tapi kalau dia wafatnya ya sebelum ya, dia wafatnya setelah orang yang memiliki harta ini wafat atau bapaknya wafat, ya berarti dia dapat. Contoh gini, bapaknya wafat dulu, kemudian setelah itu selang 2 jam anaknya wafat gitu. Padahal selang 2 jam, ya tetap berarti anak laki-laki ini dia tetap dapat harta waris. Karena dia wafatnya setelah bapaknya wafat, seperti itu. Jadi begitu ya. Baik, itu yang kedua. Jadi harus ada ahli warisnya yang tentunya masih hidup, bukan sudah wafat. Kemudian yang ketiga, harta yang diwariskan harus ada. Nah, kalau nggak ada hartanya, mau mewariskan apa? Hutang bisa nggak usah diwariskan? Bisa. Kalau misalnya orang tua kita punya hutang, ya yang nanggung siapa? Ahli warisnya. Ya. Berarti sang bapak mewariskan hutang, bukan mewariskan harta, seperti itu. Nah, inilah 3 rukun yang wajib ada. Salah satunya nggak ada, yang nggak mungkin ya ilmu waris ini akan diterapkan. Ya nggak mungkin ada. Contoh salah satunya, nggak ada yang mati, bagaimana mau dibagi duitnya? Ada orang yang bapaknya masih hidup, ributin, nanti kalau bapak mati warisannya buat ini. Bapaknya belum mati, ya. Bapaknya belum wafat, sudah bicara tentang warisan, ya. Ya. Udah nuntut, Pak, saya bagi warisannya sekarang aja. Loh bapak belum wafat kok kamu udah mau minta warisan dari bapakmu? Ya gak bisa lah, harus wafat terlebih dahulu. Nah, jadi begitu ya, itu rukunnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah syarat dari pewarisan. Nah, jadi untuk terjadinya perwarisan disyaratkan 3 hal. Pertama syaratnya apa? Telah nyata kematian orang yang mewariskan, ya, benar-benar meninggal, ya, harus benar-benar meninggal. Kemudian yang kedua, telah nyata kehidupan orang yang mewarisi, harus benar-benar masih hidup, ya, setelah kematian orang yang mewariskan, ya. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya perwarisan. Di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan itu terjadi perwarisan. Ya. Misal suami istri kan saling mewarisi, Pak. Begitu. Ya. Kekerabatan itu juga akan saling mewarisi. Ataupun wala. Wala itu hubungan antara budak dan orang yang memerdekakannya. Ya, sekarang sudah tidak ada budak. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, ya, yang terpenting lagi adalah tentang sebab-sebab perwarisan. Kita akan bahas sebab-sebab perwarisan itu ada apa saja. Di antaranya 1, sebabnya karena pernikahan. Suami istri itu berhak memperoleh harta warisan dari pasangannya. Kenapa? Karena ada akad pernikahan yang sah. Ya, ada akad pernikahan. Makanya dalam fikih, ilmu fikih, saya belajar fikih perbandingan madhab. Saya belajar fikih perbandingan madhab dan saya punya mentor, ya, Syekh Dr. Murad Haidar. Beliau ahli fikih perbandingan 7 madhab. Ya, beliau asal Mesir. Ya, hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup sekarang. Ya. Jadi ya, 7 madhab para ulama itu beliau hafal semuanya. Jadi seperti itu. Beliau hafal semuanya tentang berbagai macam madhab dalam fikih seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Tayyib. Nah, yang pertama, ya, sebab perwarisan itu adalah pernikahan suami istri, ya, memperoleh warisan dengan akad yang sah. Ya. Jadi ada kasus seperti ini. Sang suami ini misal
dia sakit-sakitan nih. Tadi dia kan mau meninggal kan, dia udah berasa sakit saya itu pasti meninggal. Nah, kemudian dia punya niatan untuk menceraikan istrinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar sang istri itu tidak mendapatkan harta waris dari suaminya. Bagaimana pandangan para ulama? Kasus ini tentunya tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama berpendapat bahwa jika kasusnya sang suami ini khawatir, takut kalau nanti istrinya tidak dicerai, maka istri akan mendapatkan bagian dari harta warisnya. Maka meskipun sang suami ini menceraikan istrinya, tetap kalau suami ini mati, maka sang istri tetap mendapatkan bagian harta dari suaminya tersebut. Sebabnya karena apa? Nanti kita akan bicara tentang kasusnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi sebab karena pernikahan maka suami istri itu berhak memperoleh harta warisan masing-masing. Ya. Begitu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah sebab karena nasab. Pastilah kalau nasab ya kan, garis keturunan. Ya. Baik yang dekat maupun yang jauh. Kalau nasab itu nanti ada usul. Usul itu ke atas. Misal kita nih, berarti ada bapak, ada kakek, ya, ada ibu, ada nenek. Nah, itu ya kekerabatan itu ke situ. Nanti yang akan mendapatkan waris itu bapak kita, ibu kita. Kalau bapak ibu nggak ada ya berarti gantinya kakek sama nenek seperti itu. Kemudian cabangnya furu. Ya. Siapa furu? Ya anak kita, cucu kita terus ke bawah. Ya. Jadi disebut furu. Kemudian hawashi ataupun disebut dengan family. Ya saudara, misalnya kakak kita, adik kita, ya kan? Lalu kemudian kalau nggak ada kakak ataupun adik ya berarti keponakan kita, anak dari kakak, anak dari adik kita. Ya. Kalau dari bapak ataupun dari ibu ya berarti nanti paman-paman kita. Jadi seperti itu. Maka mereka disebut sebagai hawashi atau anak paman. Misal kita wafat. Kita meninggal, kita sendirian, istri nggak punya, anak nggak punya, bapak ibu meninggal, saudara kita tidak punya anak satu-satunya, hartanya mau dibawa kemana? Kita punya paman, paman meninggal, nanti dibawa kemana? Anaknya paman, ya. Karena mereka yang paling dekat dengan kita. Jadi kita lihat, ya kita lihat syajarahnya, ataupun kita lihat cabang-cabangnya, mana yang paling dekat kekerabatannya dengan kita, seperti itu. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah berfirman wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitabullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wala perwalian. Ya. Yang dimaksud dengan wala adalah pertalian yang sebabnya adalah kenikmatan yang diberikan oleh orang yang memerdekakan kepada hamba saya. Misal begini, ini terkait dengan masalah perbudakan. Andaikan ada satu perbudakan. Contoh, saya punya harta, saya lihat budak, kemudian saya merdekakan itu budak, saya tebus itu budak. Budak ini nggak punya keluarga sama sekali. Ya. Budak nggak punya keluarga sama sekali. Nah, ketika budak ini wafat, kalau orang Pak nggak punya keluarga terdekat pun sama sekali, misal dia meninggal, hartanya banyak Pak, ya, hartanya banyak, karena saking dia takutnya, ya, dia nggak mau nikah, nanti takut duitnya nanti dibagi-bagi sama anak-anak keturunannya misal, ya, dia biar sendiri saja, dia kaya sendiri, ya. Keluarganya sudah nggak ada, sama sekali udah nggak ada, kemana itu hartanya? Itu ke baitul malnya kaum muslimin. Kalau memang sudah nggak ada sama sekali, ke baitul malnya kaum muslimin. Nah, kasusnya begini, dia mantan budak, bekerja kemudian menjadi kaya, dia belum menikah. Kalau budak itu kan dulu milik tuan, karena sudah ditebus oleh saya tebus, jadi dia sudah merdeka, sudah tidak menjadi budak lagi. Ya, tidak bertuan lagi. Nah, ketika itu dia usaha, dagang misalnya. Uangnya banyak sekali.
wafat. Otomatis gak ada yang mewarisi. Tapi nanti dicari siapa yang memerdekakan dia dulu semasa dia budak. Nah orang itulah nanti yang akan mendapatkan waris. Padahal gak ada hubungan sama sekali. Ya. Bisa gak usah dikiaskan dengan menolong orang, gak bisa. Ini sifatnya perbudakan. Dan ini hanya terjadi di zaman dulu. Bukan sekarang, di zaman dulu. Ya. Dan sekarang sudah tidak ada perbudakan. Cuman saya pernah dengar kabar, saya dulu punya dosen akidah. Ya, dokter, dia ininya Bamba. Kalau kita pernah dengar pemain bola Bamba dari Pantai Gading, ya, itu dia marganya sama Bamba, Dokter Bamba. Beliau mengatakan beliau pernah dulu setelah lulus doktor, beliau pernah di satu wilayah Jazirah Arab, ya, dakwah di tempat tersebut, di situ masih ada perbudakan, masih ada. Ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Ya, sifat perbudakannya apakah sama dengan perbudakan di zaman dahulu ataupun tidak. Tapi kita kembali kepada bahasan kita bahwa ketika orang yang memerdekakan budak, itu dia bisa mendapatkan warisan dari mantan budak tersebut disebabkan kenapa mantan budak tersebut dia tidak punya keluarga satupun. Jadi jalurnya adalah perwalian begitu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah aspek keislaman. Ya, sehingga yang berhak mewarisi karena sebab ini menurut kalangan yang berpendapat demikian adalah Malikiyah, Syafi'iyah adalah Baitul Mal dengan perincian mengenai hal tersebut. Ya aspek keislaman seperti tadi ya, kalau memang enggak ada yang karena memang dia enggak memiliki keluarga sama sekali, ya masuk ke Baitul Malnya kaum muslimin harta tersebut. Ya. Tayyib seperti itu ya. Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Kemudian ya, bahasan yang terakhir sebelum kita masuk kepada kasus adalah tentang penghalang perwarisan. Al-mawani ya. Penghalang perwarisan ya. Makna al-mawani di sini adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain. Ada dia, akhirnya tidak ada yang lainnya. Ini yang disebut dengan penghalang. Ya. Bila seseorang mendapati suatu penghalang perwarisan, maka perwarisan itu menjadi tidak ada. Walaupun rukun syaratnya telah disebutkan dan telah terpenuhi. Ya. Maka apa saja penghalang perwarisan? Ada 3. Pertama, perbudakan. Berstatus sebagai budak. Sehingga seorang budak itu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena semua harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Harta budak itu milik tuannya, Pak. Ya. Sebagaimana dirinya juga milik tuannya. Ya. Maka jika kita memberikan warisan kepadanya dari kerabatnya, niscaya harta itu menjadi milik majikannya. Contoh ada budak dia masih punya saudara misal. Dia menjadi budak disebabkan dia menjual dirinya karena dia miskin misalnya. Ya udah deh, saya jual diri saya melayani Anda di rumah Anda, dia jadi budak pembantu ya. Tapi bedakan ya budak sama pembantu ya, karena kalau budak itu sudah kepemilikan sifatnya seperti barang. Nah ketika itu ternyata budak ini punya keluarga. Nah keluarganya ada yang meninggal, apakah budak ini mendapatkan harta waris dari keluarganya itu? Enggak. Kenapa? Kalau budak ini dapat pasti hartanya milik siapa? Tuannya yang punya, Pak. Ya. Sehingga budak itu enggak mewarisi dan enggak mewariskan. Kenapa? Karena harta budak adalah harta tuannya begitu. Makanya kalau kasusnya tadi kan perbudakan ini sudah dilepaskan. Saya sudah bebaskan sang budak. Nah itu. Kalau ini tidak, selama dia menjadi budak, ya tentunya dia tidak bisa mewarisi kalau dia mati. Karena dia gak punya harta. Meskipun dia nyimpen duit itu nanti diberikan kepada tuannya. Ataupun dia tidak bisa mewariskan yang lainnya. Seperti itu ya. Baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ba'a abdan lahumal. Siapa yang menjual budak yang punya harta. Ini budak nyimpen duit 100.000. Maka famaluhu lil ba'i. Maka hartanya itu bagi orang yang punya. Yang menjual.
illa an yashtarital mubta', kecuali bila pembeli mensyaratkan saya beli itu budakmu beserta dengan harta yang dia miliki, misal begitu. Kalau tidak, maka harta budak itu milik si yang empunya budak yang awal. Begitu. Itu status perbudakan, nggak bisa mewarisi dan diwarisi. Yang kedua adalah pembunuhan. Pembunuhan itu tidak mewarisi harta orang yang membunuhnya. Contoh begini, ini bapak maaf ya, kok nggak wafat-wafat. Hartanya banyak. Kita lagi butuh, nyari sianida, masukin ke kopinya biar cepet. Ya. Jalurnya biar cepet. Kalau cepet wafat, cepet dibagi harta warisnya. Ya. Bener dia lakukan, cari teman kerja di kimia, Mas ada sianida nggak? Tanggung jawab Pak, ini kerja di kimia Pak. Dikasih, dicampur, diminum, bapaknya wafat. Pertama tidak ada yang tahu, ya. Kok ini bapak kayaknya sehat kok tiba-tiba wafat? Mungkin penyakit tua ya. Orang pikir seperti itu. Ya. Cuman ada saudaranya yang ada anaknya, salah satu anaknya yang curiga. Ngerti ya meninggalnya ya. Autopsi deh dulu, autopsi. Di autopsi ketemu ada cairan sianida. Ya. Dalam autopsi itu dicari DNA-nya, tangannya dan lain sebagainya. Wah, si fulan yang membunuh kakaknya sendiri, anak pertamanya. Tadinya dia anak laki-laki sendiri, yang lain perempuan dapat lebih gede. Karena ketahuan dia yang membunuh, nggak dapat harta. Anda dapat, karena dia membunuh. Ya. Hati-hati, jangan sering-sering nonton film sinetron dulu. Kan modelnya seperti itu ya. Makanya Nabi SAW dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Baihaqi, beliau mengatakan apa? Laisa lil qatili minal mirathi syai'. Pembunuh tidak berhak sedikit pun terhadap harta waris yang dibunuh. Tidak dapat. Ya. Jadi seperti itu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah perbedaan agama. Karena seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi harta orang muslim. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Orang Islam, kata Nabi, tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam. Ada anak yang sudah mau masuk Islam karena dia ingin menikah dengan wanita muslimah. Lalu kemudian sang anak laki-laki ini berkata kepada perempuannya, ya, nanti dululah deh kita menikahnya, nunggu bapak saya mati dulu. Karena kalau saya nikah sama kamu, saya masuk Islam, saya nggak dapat apa-apa dari bapak. Ya. Dia tunggu dahulu. Ya. Ketika ditunggu yang mati dianya dulu dengan bapaknya dulu. Ya, ini lebih bahaya seperti itu. Ya. Jadi begitu, jadi tidak mewarisi. Ya. Jadi harta, jadi begini bahasanya begini. Jadi kalau misal kita sebagai anak yang orang tua kita adalah kafir, maka jangan berharap kita dapat harta orang tua kita. Dengan istilah warisan. Andaikan pun dibagi mungkin oleh saudaranya, tuh kasihan dia. Sejak dia Islam dia jadi miskin, misalnya begitu. Ya. Akhirnya dibagilah uang itu. Ya nggak apa-apa, diterima. Itu namanya pemberian hibah. Pemberian itu dari siapapun boleh, nggak ada masalah. Jadi begitu. Atau sebaliknya, ya, sang bapak muslim, sang anak kafir, seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya sang anak muslim, sang bapak kafir, anak yang meninggal. Atau bapaknya muslim lah, bapak yang meninggal. Ya. Kalau dalam hukum Islam kan ada warisan. Kemudian anak ini yang kafir dia ngomong, kan dalam Islam ada warisan, saya punya hak dong dapat warisan. Kamu kafir, nggak bisa dapat. Karena sabda Nabi SAW, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Nah, jadi seperti itulah ya prolognya, pertama mukaddimahnya dalam pembahasan tentang masalah ilmu waris. Insyaallah kalau ada kesempatan berikutnya, maka kita akan membahas siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian-bagian bagi mereka. Sehingga kita bisa mengetahui ya
Meskipun kita gak mendoakan orang tua kita meninggal cepat, paling tidak kita bisa menggambarkan berapa yang kita dapatkan dari harta waris orang tua kita, berapa persentasenya. Atau mungkin ya kita mau menghitungkan buat anak-anak kita kalau kita meninggal misalnya. Ya. Prosentasenya saja terlebih dahulu. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, mungkin cukup di sini pembahasan kita terlebih dahulu. Nah, silakan. Jadi yang sering terjadi di negara kita ini atau Jakarta lah kita bicara. Jadi kalau ayahnya meninggal itu otomatis itu tidak dibahas dulu kan. Sampai kadang-kadang nunggu orang tua perempuan yang meninggal. Tapi itu pun juga kadang-kadang nggak dibahas juga. Jadi nanti timbul antara pengertian di antara mereka kakak beradik aja gitu. Itu cara nuntun sebenarnya gimana kan? Seperti yang Ustaz tadi bilang. Bapaknya meninggal, ibunya masih ada, ya bagi pada saat itu. Tentunya sekali lagi ya, tentunya kalau kasus-kasus seperti ini memang harus disadarkan dengan ilmu, pengetahuan. Itu paling penting. Soalnya kenapa? Kalau kita berbicara dengan orang yang tidak faham tentang hukum waris, maka tetap mau bagaimanapun dia akan menolak. Seperti itu. Maka perlu didudukkan dengan orang-orang yang faham tentang agama benar-benar. Ya. Tentunya kita sepakat untuk meminta nasihat kepada orang yang lebih faham dari kita. Agar supaya dibuka wacananya ke depannya. Ini harta nanti mau buat apa? Memang benar kasus yang biasa terjadi begitu. Kamu gak ada sopan-sopannya sama sekali. Ibumu masih hidup, rumah ini sudah mau dijual aja. Padahal di situ juga ada bagian buat sang ibu, sang istri, ya kan? Sang istri dari bapak kita ada bagiannya, ya. Sehingga nanti akan menjadi rancu andai kata itu tidak dibagi menunggu ibunya meninggal dulu, ya. Maka pembagiannya nanti akan tambah rancu. Yang satu belum selesai, muncul lagi mayit yang kedua. Nanti akan bertumpuk. Lalu setelah itu kemudian semuanya sepakat, udah jangan kita jual, kita jadikan ini sebagai kos-kosan saja. Tambah runyam lagi, ya. Runyam lagi. Dipegang semuanya, anaknya 5. Akhirnya apa? Yang satu mati, dia punya anak. Berarti ini harta kakek dari yang sekarang yang ribut adalah cucunya. Andai kan cucunya nggak ribut lah, cicitnya yang ribut nanti. Terus begitu. Makanya saya pernah cerita bahwa saya pernah menangani, ini sudah generasi kelima, harta dari mayit yang sudah generasi kelima. Bayangkan, itu rumitnya luar biasa. Kenapa? Karena masing-masing generasi ternyata memiliki anak yang banyak. Ada yang generasi pertama saja anaknya sudah 7, generasi kedua anaknya ada yang 9, generasi ketiganya anaknya ada 5. Terus begitu. Ini akan rumit sekali. Dan ini terjadi kezaliman. Karena bisa jadi salah satu dari ahli waris sudah mengharapkan uang itu bisa ia dapatkan. Ya. Ataupun hak dia sudah dia dapatkan. Ternyata nggak dibagi dengan yang lain, mengatakan kamu tega, bapakmu baru wafat, ibumu masih ada, kamu mau bagi ini harta. Subhanallah. Justru secepat mungkin biar yang meninggalkan harta itu tidak lagi ada beban. Karena sebab harta yang dia tinggalkan terjadi banyak kezaliman. Wal'iyadzubillah. Siapa yang bertanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian? Kasihan si mayit. Ya kan? Nanti dia akan berpikir begini, andaikan saya tidak meninggalkan harta peninggalan, maka tidak terjadi kezaliman di antara mereka. Seperti itu yang terjadi. Ya. Ayo bekali diri kita dengan ilmu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Awwalu ma yunsa ni ilmu. Yang pertama kali akan dilupakan di ilmu. Ya. Karena orang takut aja, gak adil seperti itu. Padahal siapa yang lebih adil kalau bukan Allah Rabbul Izzah? Seperti itu. Ya, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Pembagiannya itu gimana? Bapak sudah meninggal,
Ya. ibu ada, anak 5, itu cara ngereken warisnya itu gimana gitu Ustaz? Tuh nanti ada pembagiannya kan. Itu berikutnya. Insya Allah. Iya Pak. Nanti Ustaz mengatakan supaya istrinya nggak dapat warisan, harta bapaknya kan banyak, harta suaminya, ya kan? Supaya nggak dapat istrinya, saya ceraikan istrinya ini. Begitu kata Iya. supaya nggak dapat istrinya Warisan. dan bapaknya. Mm-mm. Contohnya bapaknya meninggal, bapaknya meninggal nih. Nah, sekarang istrinya bisa bilang kan dapat warisan. Kalau bapaknya meninggal. Suaminya. Ya suaminya. Ah. Kalau suaminya meninggal, istrinya kembali dapat warisan. Itu apa benar Ustaz? Baik. Karena dia kan diceraikan Ustaz. Iya. Tadi juga kita sudah sebutkan nanti akan ada pembahasannya insya Allah. Satu lagi Ustaz. Ini ada orang Ustaz. Dia sudah mengurus suaminya. Anaknya banyak, anak suaminya ini. Ada nggak tahu lah berapa orang kan. Hartanya banyak. Dia sudah mengurus suaminya entah berapa tahun itu dalam kan. Suaminya meninggal, itu dapat nggak dia bagian warisan dari suaminya Ustaz? Yang istrinya tidak punya anak ini. Istri dapat Pak. Dapat. Pasti dapat istri. Selain itu kan nggak punya anak Ustaz. Sama suami yang sekarang. Hatta dia nggak punya anak, istri itu pasti dapat. Dapat ya? Pasti. Jadi orang yang pasti dapat warisan itu istri atau suami. Misal yang meninggal perempuan berarti suami dapat. Misal yang meninggal laki-laki istri pasti dapat. Pasti itu ya ahlu waris yang mutlak pasti dapat. Gak ada penghalangnya. Ya, gak ada penghalangnya. Kemudian setelah istri ataupun istilah kita pasangan lah, ya, pasangan. Setelah itu baru apa? Baru anak. Ya, itu pasti dapat. Gak ada penghalangnya. Setelah itu ke atas yaitu bapak dan ibu. Itu pasti dapat. Seperti itu. Al-Quran menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kalian wahai para suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Illam yakun lahunna walad, kalau istrimu nggak punya anak. Separuh yang didapatkan. Kita punya istri kita meninggal. Kita sama istri kita nggak punya anak misalnya. Ya. Maka kita dapat setengah dari harta istri kita. Gitu ya. Fa in kana lahu waladun, kalau punya anak. Ya, dari kita pasangan kita sama istri, kalau kita punya anak, ya maka falakumur rubu'u mimma tarakn. Maka bagi kita nih suami yang ditinggal istri kita meninggal, kita kan punya anak Pak. Harta istri kita dapat 1/4-nya. Kenapa? Karena untuk anak. Seperti itu. Sama juga ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, bisa antum buka ya. Begitu juga sama di sini ya. Di sini juga disebutkan walahunnar rubu'u mimma taraktum, dan bagi istri-istrimu mereka mendapatkan 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan. Illam yakul lakum walad, kalau kalian tidak punya anak. Nah, misalnya kita suami istri Pak sudah menikah 15 tahun, ya kan? Lalu kemudian kita nggak punya anak. Lalu kemudian kita meninggal. Nggak ada anak nih yang ditinggalkan, maka istri kita mendapatkan 1/4 dari harta kita. Tapi fa illam yakul lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka bagi istri-istrimu mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Seperti itu ya. Ini dia punya anak, beberapa orang anaknya. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal nih. Iya. Hartanya banyak nih. Suaminya, harta istrinya, iya. Suaminya kan. Suaminya banyak hartanya. Maka dia nikah lagi. Suaminya nikah lagi. Nikah lagi sama istrinya. Tapi istrinya tidak punya anak sama sekali. Istri dapat warisan.
Istri yang kedua yang dimaksud. Oh. Dan istri nggak punya anak. Istrinya meninggal kemudian. Suaminya meninggal, istrinya dapat nggak gitu? Dapat. Dapat. Kan itu istri juga, Pak. Mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dapat. Nggak punya anak meskipun. Ya. Gitu. Misal begini, ada laki-laki yang dia punya 4 istri. Istri pertama punya anak 3, istri kedua, istri ketiga, istri keempat nggak punya anak, ya kan? Nah, berarti bagian istri berapa? 1/8 hitungannya. Kenapa? Karena suami yang dimaksud yang memiliki anak. Meskipun dari istri pertama atau meskipun dari istri kedua dan istri yang lain tidak punya anak, tetap bagiannya istri, semua istri adalah 1/8. Begitu. Lah nanti dari yang 1/8 itu dibagi 4 istrinya. Ya jangan mau Bu, banyak-banyak Bu suaminya gitu. Ntar semakin sedikit pembagiannya ya. Seperti itu. Ayo. Jadi pembagian warisan itu dimulai jika salah satu orang tua kita meninggal, entah bapak kita atau ibu kita. Ya pokoknya ketika ada si mayit yang meninggal langsung dibagi. Iya. Sesegera Kalau mungkin. asumsi orang sekarang kalau bapaknya meninggal bagi, tapi kalau ibunya yang meninggal apakah juga boleh bagi apa tidak? Gitu. Perlu dibagi kalau ibunya punya harta waris. Kan kebanyakan sekarang kan harta itu milik suami. Dan kadang istri nggak punya harta kan. Apa yang mau dibagi kadang begitu. Ya, gitu. Oh ya, silakan. Iya. Tetap dapat. Tadi 1/8. Karena kalimat ayatnya kan begini, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, atau sebaliknya illam yakul lakum walad. Jadi kalau kamu wahai si mayit punya anak, kalau kamu si mayit tidak punya anak, berarti yang ditetapkan adalah si mayit. Karena harta itulah nanti yang akan dibagi. Yang punya hak ya anak-anak si mayit juga. Andaikan pun misal sang mayit itu istri keduanya nggak punya anak, lah ini harta si mayit. Dan yang punya anak adalah si mayit. Ya tentunya dihitungnya, dilihatnya bukan dari istrinya kan nggak punya anak. Berarti dapatnya lebih dong, bukan. Ya. Bukan itu, tapi mayit punya anak. Seperti itu, Pak. Yang meninggalkan harta itu yang punya anak. Berarti anak yang meninggalkan harta itu punya hak harta tersebut. Seperti itu. Misalnya istri keduanya ketiganya gak punya anak, sama aja terhalang oleh anak mayit ini. Nah, bahasanya begitu. Terhalang oleh anak mayit tersebut. Yang tadinya harusnya mendapatkan 1/4 nih, akhirnya mendapatkan 1/8, lebih kecil. Tapi istri tetap dapat, tidak mungkin tidak dapat dalam pembagian harta waris mutlak. Jadi ada istilahnya ahlu waris yang mutlak pasti dapat. Ada ahlu waris yang nanti mahjub itu terhalang karena ini, seperti itu. Nanti pembahasannya insyaallah taala. Baik ya, kita cukupkan ya mungkin. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.